Kalau kamu dapat uang 1 miliar in hari buat apa? Anak muda dong, kalau dapat uang 1 miliar in hari kira-kira bikin apa? Kasih orang susah kok tidak? Kasih kok tidak? Berapa? Ya itu. Beta yang kalau orang kasih beta uang 1 miliar ini hari, semua beta kasih orang susah. Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lah ya. Kamu ini baru menghayal sesuai kiki. Saya yakin kamu tidak akan jadi orang hebat kamu nih. Kita membaca satu bagian pembacaan yang sesungguhnya panjang tapi menarik sekali buat kita. Kenapa? Sesungguhnya dia hanya berkisah tentang 2 kelompok orang. Yang satu kelompok orang kaya, yang satu kelompok orang miskin. Sebenarnya dia hanya omong untuk orang kaya dan orang miskin. Pembacaan tadi dimulai dari seorang yang datang kepada Tuhan Yesus yang begini. Guru, Tuhan, tolong dulu kasih tahu saudara supaya dia bagi warisan dengan saya. Terus Tuhan Yesus bilang, hah? Saudara? Siapa yang mengangkat saya jadi hakim atas kamu berdua? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang agak menarik? Kenapa? Ini orang kan tahu Tuhan Yesus itu bijaksana. Ini orang tahu ini Yesus ini luar biasa. Kan dia bawa dia punya masalah datang kepada Tuhan Yesus dengan maksud kan Tuhan bisa bantu. Masuk akal kan? Tapi Yesus menekankan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus bilang begini, hah? Engkau menyebut dia saudara? Kalau engkau sebut dia saudara, jangan suruh saya yang pergi kepadanya. Kan kamu 2 bersaudara. Harusnya kamu 2 urus. Masa kamu 2 bersaudara? Tapi suruh beta urus. Ini yang salah. Kita ada di satu zaman di mana orang pun status tulis memang mengerikan. Kawan rasa saudara. Kawan rasa saudara. Tapi saudara rasa setan. Nah itu yang masalah. Kamu pernah baca begitu kok di status dorang. Kawan rasa saudara. Kawan tapi bikin ke saudara. Yang saudara kita kira dia suanggi. Nah itu yang bermasalah tuh di sini. Di sini juga ada kok yang begitu. Di sekitar pasar ada. Wah itu bahaya. Nah saudara-saudara, kita ada di zaman di mana saudara? Kita ada di satu zaman di mana orang lebih gampang tersenyum di depan kamera untuk TikTok daripada dia senyum dengan saudara sendiri. Senyum dengan saudara susah, tapi TikTok dia senyum kadang-kadang dia tidak TikTok juga dia jalan-jalan sendiri angkat HP langsung. Senyum sana, senyum sini, padahal dia lupa ada sayur tertempel di gigi. Tapi dia senyum terbuka lebar, tidak sehat. Tapi Yesus mau ingatkan sesuatu yang baik. Yesus mau kasih tahu. Kalau engkau menyebut dia saudara, harusnya jangan orang lain yang urus kamu ke masalah. Harusnya kamu urus sendiri. Saya mau tanya yang hadir di sini. Anak-anak muda, shalom. Ada saudara kok? Yang saudara kandung ada? Pernah bakalahi? Lapor polisi? Lapor siapa? Mama Kenapa sudah lapor bapak? Kalau kita sebut saudara, kita tinggal sama-sama, pasti ada masalah. Pasti. Tapi jangan kalau ada masalah, lantas seolah-olah kita tidak baku kenal. Saya mau kasih tahu yang adik-adik. Kalau kamu pun mama melahirkan, kamu pun kakak, dan kamu pun mama mati, kamu tidak ada. Begitupun kakak-kakak juga jangan sombong. Kakak-kakak dong nih juta lalu. Di sini ada yang kakak-kakak. Ada yang ada adik kok. Berarti dia bernama kakak. Satu hal yang pasti, kamu sutua. Karena kamu lebih kakak dari dia toh. Nah, tapi ingat, ini Tuhan Yesus kasih tahu. Ingat, kamu bersaudara. Mestinya tidak boleh ada orang lain yang urus kamu ke masalah kalau kamu ada masalah. Saudara bisa urus sendiri. Bapak mama itu tidak mau kamu bertengkar, tidak mau berkelahi. Nah, setelah mengatakan itu, Yesus tahu bahwa persoalan utamanya adalah mereka bicara dan baku rampas harta. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa ini ada masalah. Masalahnya ada pada masalah soal harta dan warisan. Karena ini masalah soal harta dan warisan. Yesus kasih 2 perumpamaan.
Untuk orang kaya, Yesus kasih dua hal. Untuk orang kaya, Yesus kasih tahu perumpamaan tentang orang kaya. Perumpamaan tentang orang kaya yang Yesus mau kasih tahu dua alasan saja. Untuk mau kasih ingat semua orang kaya. Mau kasih ingat semua orang kaya. Dia kasih tahu bilang begini. Orang yang kaya itu terjebak di mana? Dia tidak mampu untuk berpikir sesuatu di luar dari dirinya. Dia tidak mampu berpikir sesuatu di luar dari dirinya. Saudara baca tadi itu perumpamaan. Terlalu banyak kita menemukan kata aku. Semua hanya terpusat pada dirinya sendiri. Dan bagi Yesus, orang yang tidak mampu berpikir di luar dari dirinya sendiri, itu orang bodoh. Dia mau kaya, kok dia mau apa, tapi ketika dia tidak bisa berpikir tentang orang lain, itu dia bodoh. Karena itu, saya mengartikan begini. Kaya itu bukan berarti kita memiliki segala sesuatu. Kaya bukan berarti memiliki segala sesuatu. Bukan. Kaya itu sesungguhnya berarti kalau berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu kaya. Saya suka pakai contoh begini. Kalau misalnya ada air, kita tuang di satu gelas. Kita tuang begini terus dia penuh dan dia tumpah. Nah itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan kasih kita itu sudah menjadi bagian juga dari orang lain, itu kaya. Tapi kalau poa tidak pernah ponu-ponu, itu miskin. Miskin. Ada orang yang simpan uang banyak-banyak tapi dia rasa kayak orang susah. Kalau dan diri sendiri dia sekikir. Jangan coba-coba ajak dia kumpul keluarga. Parah itu. Dia kasta bilang, aduh, beta ke meriang-meriang ini. Kamu undang beta meriang. Bukan semeriang, penciuman hilang. Terus dia langsung menghilang. Isolasi mandiri. Wih, itu orang mental sekikir. Beta selalu bilang, orang berpusat pada dirinya sendiri. Dia kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, yuk, saya di Surabaya nih, enaknya pesiar-pesiar. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah perujukan dulu baru dia pilih saya. Karena hidup itu tidak berpikir lain dari dirinya sendiri. Dia hanya aku. Yang kedua, Yesus ingin kasih ingat dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ini orang tidak mampu, setelah dia tidak mampu berpikir di luar dari dirinya. Yang kedua, dia tidak mampu untuk berpikir di luar dari dunia ini. Dunia yang sementara. Dia sudah tidak lagi mampu berpikir tentang dunia yang sementara ini. Dia kira dunia ini hanya dunia yang sementara kita tinggal sekarang di sini. Padahal saudara, dia mau bertahan sampai kapan? Umur manusia itu paling-paling kan 70 toh. Lebih sedikit berapa? 80. Tapi itu tambah asam urat, tambah tuli, pinggang sakit. Nah dia kira kita hidup hanya di dunia dan dia lupa surga. Bagi Yesus ini bodoh. Ini bodoh. Itu bagi orang kaya Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Saudara tahu, ada orang yang dia bisa beli tempat tidur mahal-mahal, tapi belum tentu bisa tidur sunyi, toh. Kamar ada AC 1 PK, 1,5 PK, tempat tidur harga 15 juta. Bola balik tuh putar sana sini tidak tidur sunyi. Tapi coba lihat, orang-orang di pasar kadang-kadang tidur di duri, dan tidur sunyi. Kita pikorek, ama, kok bisa tidur sunyi di duri? Mabok dari tadi malam, Bapak. Dia kasih tahu lah tapi. Dan saudara-saudara, hati-hati. Nah, itu untuk orang kaya Tuhan kasih itu perumpamaan. Sekarang bagi orang miskin, Tuhan bicara tentang hal kekhawatiran. Janganlah engkau khawatir. Pembacaan tadi kasih tahu, bukan Yesus tidak peduli dengan soal makan minum, bukan. Bukan Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka pakai, bukan. Tapi Yesus mau kasih tahu sesuatu yang penting sekali di situ. Yesus bilang begini, tubuh itu lebih penting
daripada pakaian. Hidup itu lebih penting dari makanan. Untuk apa makanan banyak-banyak ada, maka kita mati. Untuk apa pakaian ada, maka kita sudah tidak ada. Jadi yang paling penting itu terima dulu bahwa kita ada hidup, terima dulu bahwa kita ada badan. Ada pakaian, maka kalau badan tidak ada, kita rosa, roh halus. Nah itu susah. Tapi yang Yesus mengingatkan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya begini. Sebuah keadaan di mana pemerintahan Allah berlaku secara mutlak. Itu kerjaan Allah. Pemerintahan Allah berlaku secara mutlak, di situ tunduk kepada peraturan, kepada perintah Allah, hidup dalam keadilan, hidup dalam berbagai-bagai hal disukai oleh Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti engkau. Karena itu dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti yang lain itu di kekayaan kehormatan, di umur panjang, di jabatan, di istri, di bosan ngomong istri ditambahkan ini, bosan cari hal, ibu-ibu nanti marah kamu semuanya. Tapi Yesus mau kasih tahu begini, arahkanlah duluan perhatian dan hidup kita seutuhnya kepada hal-hal yang tunduk kepada perintah Allah secara mutlak. Nanti berkat-berkat itu ada pada kamu. Jangan khawatir. Kita ini terlalu banyak khawatir kita nih. Saya mau tanya kita dulu. Khawatir dengan takut itu sama kok beda ya? Khawatir dan takut sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Khawatir, takut. Beda. Kok dia pun tulisan saya beda? Satu K duluan, satu T duluan. Khawatir dan takut dua hal yang beda. Tapi saya mau kasih tahu. Yesus ingin kasih tahu, khawatir itu adalah kadang-kadang seperti ini. Kita tidak sementara ada dalam sebuah keadaan, tapi kita memperhitungkan itu keadaan seolah-olah sementara terjadi. Khawatir itu kita ditarik dari sebuah pengalaman masa lalu kepada sebuah harapan ke masa depan. Tidak tahu mau maju, mau mundur, mau maju, mau mundur. Tanpa kepastian, itu yang diberi nama khawatir. Ada anjing jahat, dia tidak gigit kita di rumah, tapi kita bayangkan, aduh lewat itu rumah bertakuju anjing gigit. Itu dia nama khawatir. Tidak sementara. Kalau takut itu kita pas sementara ada di sini terus anjing wah, nah takut itu takut. Langsung kan sementara terjadi. Nah, kalau kamu khawatir, tidak akan kamu dapat tambah sedikit pun memperpanjang. Kamu dapat tambah tidak? Memperpanjang sedikit saja dari kamu punya hidup. Tidak bisa. Justru lebih cepat mati malah. Karena itu saudara-saudara, Yesus mau kasih ingat orang. Hai kawanan kecil, hai orang-orang miskin, kamu pun perhatian tuh mau taruh di mana? Dulu di Palestina tuh, kekayaan tuh identik dengan orang yang pakai pakaian bagus-bagus, pakaian mewah-mewah, warna bagus-bagus, semua mantap-mantap. Tapi bagi Yesus itu bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Babok kamfer. Kita simpan lama-lama dia tuh kayak babok tikus. Akan hilang. Tapi harta yang di sorga itu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Jadi Tuhan Yesus mau supaya jangan pertama-tama kita menaruh perhatian pada hal-hal yang sangat terbatas di dunia. Jangan. Sebab apa? Hati yang terpaut pada harta di dunia, nanti dia pun hidup juga akan ada di situ saja. Tapi hati yang terpaut pada harta di sorga, membuat hidupnya itu kemudian menuju kepada sorga. Bisa dibayangkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah itu yang luar biasa. Tuhan mengingat kita. Burung gagak saja Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan pelihara. Bahkan mendandaninya lebih indah daripada Salomo. Apalagi manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, manusia lebih hebat dari burung gagak atau burung gagak lebih hebat dari manusia?
Manusia atau burung gagak? Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Saya suka bertanya begini, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah tapi bukan ke atas? Karena gaya gravitasi. Itu kalau yang sekolah jawab begitu ya 100. Tapi ada jawabannya yang lebih penting dan menggoda kita. Buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas karena yang makan ada duduk di bawah. Iyo, Tuhan ini menciptakan alam semesta itu semua duluan, termasuk kelapa. Manusia di bagian terakhir. Bayangkan, kalau Tuhan tidak cipta gaya gravitasi, kok semua kelapa jatuh di atas. Kita mati semua. Itu mungkin kita berdagang sayur di udara. Pasti kita bilang, woi tolong beli sayur dong, di mana? Di awan. Itu mengerikan. Lu sekolah di mana? Awan-awan. Kuliah di awan. Wih, itu bahaya. Jadi Tuhan menciptakan gaya gravitasi. Kenapa? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan mengingat umatnya. Amin kok. Tuhan ingat umatnya. Tapi manusia belum tentu ingat Tuhannya. Kadang-kadang kita sibuk dengan bekerja sampai lupa Tuhan. Ada orang tuh yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa Tuhan. Doa dan kerja itu saudara-saudara kita bisa bedakan dia dalam 4 bagian sesungguhnya. Nanti boleh cek. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Pernah lihat orang yang begitu kok? Itu orang pun kerja tuh ngeri. Dia pun sibuk itu ngeri. Bahkan kadang-kadang dia sibuk tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian, dia sone ganti lagi. Dia sone ganti. Terlalu sibuk. Itu orang yang seperti itu, jangan coba-coba ajak dia ikut ibadah. Kak, ibadah dia. Oi, sibuk. Itu kalau omong sibuk tuh kayak pun derajat naik sedikit. Gitu. Tapi kalau kita tanya bilang, Kak, ikut ibadah. Iya, ada waktu. Ih, lu keson ada kerja. Orang yang seperti ini dia tahu kumpul uang, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Orang yang seperti ini kadang-kadang pekerjaan itu jadikan dia budak. Mungkin dia tidak akan ada waktu dengan keluarga sama sekali. Alasan kerja. Kerja. Tolong. Lu kenapa? Nah, gitu. Dia orang yang kerjanya kuat tapi doanya lemah itu dan coba-coba suruh dia doa makan. Kak, sebentar Kak doa makan. Lu sembarang. Kira bahwa omong di lupung kawan bang kan? Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Itu kalau yang kerjanya kuat, doanya lemah. Kalau terbalik, ada orang yang doanya yang kuat, tapi kerjanya lemah. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu orang hanya berharap pada mujizat. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia kalau doa itu ngeri. Orang kalau doa ngeri, tapi kerjanya lemah. Saya mau tanya kita dong, ora et labora, artinya? Bekerja dan berdoa. Oh itu dia pun jawaban, itu hanya 75. Yang 100 tuh ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Banyak yang balik. Doanya yang keras, kerja noen. Hasilnya pasti sederhana. Mujizat itu ada. Tapi jangan berharap pada mujizat. Jangan berharap pada mujizat. Yaitu hari ini iblis bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini untuk jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus tidak rubah bukan karena dia tidak bisa rubah. Tuhan Yesus bisa rubah kok tidak? Bisa. Tapi dia tidak mau rubah. Kenapa? Dia mau kita berproses. Masa kau mau makan roti saya pakai mujizat? Kalau mau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo tuh mujizat dulu. Mujizat roti kelapa lah. Mujizat donat. Aneh-aneh sekitar. Saudara-saudara, menyangkut doa atau kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutup pintu, berdoalah di situ. Diam-diam pelan-pelan itu tidak apa-apa. Tetapi menyangkut kerja Tuhan, hai pemalas,
lihatlah pada semut. Kalau tidak kerja, tidak usah kasih makan. Bayangkan. Ketiga, ada orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Kerja lemah lagi, doa lemah. Orang yang seperti ini sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan. Ada hal yang perlu dia doakan. Amin toh? Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah itu dia tiap hari dia pun kalimat hanya satu sah. Bapak, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat tuh kau? Hidup itu mengalir saja. Pernah dengar? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang sudah mengalir saja begitu. Hidup ini kita yang tentukan. Amin kok. Betul suka omong di mana-mana. Setiap hari seorang manusia itu ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah kain panas, tutup. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Termasuk kita semua yang ada ini. Kita ini kan hasil dari keputusan-keputusan masa lalu. Orang yang kerja lemah, doa lemah itu dia tiap hari hidup hanya menghayal saja. Duduk-duduk dia bilang, coba kalau beta jadi wali kota. Suruh dia diam. San bikin apa-apa lu jadi wali kota, orang gila yang pilih lu. Kerja apa dulu lah supaya orang lihat orang. Ya ini cocok di hutan. Begitu jadi penting di situ. Kerja dulu. Kerja. Kerja bersama-sama. Beta bicara di mana-mana saudara. Kerja bersama Tuhan itu perjalanan bukan untuk cari jawab, untuk ini apa bikin pertanyaan, tapi perjalanan menemukan jawaban. Bikin batra. Dia tidak tanya, dia kerja. Padahal harusnya dia tanya toh, kok laut di mana? Tapi dia kerja saja. Nanti bikin dia bertingkat-tingkat dia tidak tanya, dia kerja. Nanti bikin dia kamar banyak dia harusnya tanya, kok kami hanya 8 orang nih? Kenapa bikin banyak-banyak? Nanti ketika itu air mulai turun datang, air mulai naik, dong kan sudah di atas, baru dia mengerti, ini yang Tuhan maksud suruh saya kerja. Yang pemalas dong, yang olok-olok dia waktu kerja dong, tolong buka pintu. Kamu tidak bantu saya. Kalau sampai gimana nusuk terlalu Bayangkan toh, nanti dia begitu baru dia tahu. Waktu ini binatang-binatang mulai masuk, baru dia sadar betul memang harus ada tingkat-tingkat toh. Bayangkan kalau tidak bertingkat, kalau dia satu los begitu, terus dia ke kamar begini di sebelah kandang babi. Beta yakin rusak. Jadi memang babi harus di bawah. Soalnya mungkin dia bikin kandang babi di atas dong. Nanti saudara lihat singa sumasuk, harimau sumasuk, ular sumasuk, lebah sumasuk, baru Nur mengerti. Betul. Memang harus bikin dia berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nur satu kamar dengan lebah. Itu bangun pagi dia bangga-bangga. Pikir dia pu istri yang puku, bukan lebah yang. Jadi saudara-saudara itu penting. Perjalanan pertama Tuhan itu begitu. Kalau Tuhan suruh kerja. Saudara-saudara, beta suka tanya di mana-mana. Beta punya video satu cukup beredar luas. Kalau kamu dapat uang 1 miliar in hari buat apa? Anak muda dong, kalau dapat uang 1 miliar in hari kira-kira bikin apa? Kasih orang susah kok tidak? Kasih kok tidak? Berapa? Ya itu. Beta yang kalau orang kasih beta uang 1 miliar ini hari, semua beta kasih orang susah. Pendeta dapat apa?
Nanti baru menghayal lah ya. Kamu ini baru menghayal sesuatu kiki. Saya yakin kamu tidak akan jadi orang hebat kamu nih. Menghayal. Orang yang tidak beriman saja berani bilang begini. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu yang tidak ada iman. Nah, kita ini yang kayak karmana kok. Nah, saudara, sekarang menjadi jelas di sini. Tuhan Yesus ingin kasih tahu. Kamu harus mendandani kamu punya jiwa itu dengan baik. Penuh ketulusan, penuh iman. Itu harta yang besar. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang ganteng, ada banyak orang cantik. Bahagia belum tentu. Belum tentu. Kita ini baru pakai hembo di Okana, baru kena di sini sering mulai sembunyi. Aduh, betaku hitam. Hai, kok begitu taku hitam? Jadi setengah mati. Sementara yang apa dulu santai-santai panas di dalam jalan-jalan sah. Dong sana ada beda dan ter. Biasa-biasa. Nah, saudara-saudara, ini barang ini bukan bahagia, bukan soal apa yang ada di luar kita, tapi sikap kita itu yang menentukan kita itu ada sampai di mana. Amin kok. Nah, baik saudara-saudara semua, hal ini menjadi penting kan itu dimanapun kita mesti mengatakan. Kita mesti mengatakan kepada setiap orang, ingat, kita bangun kita punya kehidupan jasmani, tapi jangan lupa kehidupan rohani. Karena kekayaan paling utama itu adalah kekayaan di dalam Tuhan. Arahkanlah seluruh perhatianmu kepada perintah-perintah Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menyertai engkau. Amin toh? Perintah yang seperti apa? Memangnya Tuhan hanya suruh kita berdoa? Tidak. Tuhan kan suruh kita kerja juga. Kerja dengan baik. Kalau saudara periksa bangsa Israel pun cara kerja, itu ladang, itu kebun dong kerja. 6 tahun kemudian dong berhenti. Nanti tahun ke berapa? 7 tahun itu dong berhenti. Situ tahun sekian lagi. Dong tetap bekerja. Kita ini pemalas tapi rencana tinggi. Kita ontong di rencana. Beta nanti satu saat akan jual Indonesia. Hai. Siapa kau jual Indonesia? Nah, ini penting bagi kita. Nah, karena itu Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita melakukan sejumlah hal. Perintah Tuhan tuju di situ. Beta suka tanya orang, kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang. Wih, kalau tangan kanan gatal itu artinya mau dapat uang. Orang koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang bagatal, semua bagatal habis itu lah. Alkitab bilang, satu-satunya cara untuk dapat uang itu ialah kerja. Bukan bagatal, kerja. Nah, itu ya luar biasa sekarang. Nah, saudara lihat. Tuhan Yesus sementara berhadapan dengan dua kelompok orang, yang kaya, yang miskin. Tapi ada satu hal yang penting di situ sekali, yang di awal tadi saya sampaikan. Jangan lupa persaudaraan. Dulu miskin, kita miskin sama-sama. Pakaian baganti sa. Lu pinjam kakak punya toh, sonde, bapak beli satu lusin. Padahal kita ini miskin kita sama-sama. Waktu kaya, nah, satu-satu mulai hilang sendiri. Senang-senang sendiri, susah-susah sama-sama. Oh ya, ada kawan yang begitu tuh, memang dia terlalu. Di anugerah ada kawan yang model begitu kok. Senang dia hilang. Susah dia datang. Orang tanya dia, lu waktu senang lu di mana? Wih, beta pernah senang. Lu di mana? Isolasi mandiri. Jam begitu, bersama-sama. Nah, saudara-saudara, kekhawatiran. Orang terlalu khawatir. Orang yang terlalu khawatir, dia mungkin satu saat akan hidup menurut apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Kau terlalu khawatir inilah. Orang terlalu khawatir tuh hidupnya tidak tenang. Bosan pernah bayangkan kalau orang khawatir, dalam firman mana hanya tidak tenang dia pun hidup. Dia akan ikut apa yang manusia pikirkan. Orang yang terlalu khawatir itu dia hidup menurut yang manusia pikirkan. Jadi sebenarnya dia tidak bisa bikin pesta.
Tapi karena semua orang sudah bikin pesta, dia juga paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang baru dia sembunyi di tetangga dong rumah. Bapak datang kalau petugas datang kasih bilang bapak parah. Jadi jangan, kekhawatiran itu bisa buat kita tuh lupa janji Tuhan. Kekhawatiran itu bisa buat kita hidup menurut apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan buat kita. Kekhawatiran itu saudara-saudara buat kita itu tidak betah di satu tempat, tidak sanggup untuk menanti janji Tuhan. Kekhawatiran itu bikin sebuah kegelisahan yang besar di dalam kita hidup, sampai-sampai kita merasa kita ini orang yang mungkin paling rumit dalam ini hidup ini. Nah, saudara-saudara, jangan khawatir. Yesus ketika bilang jangan khawatir, bukan berarti dia ingin mengatakan bahwa kamu tidak perlu makan, tidak perlu minum. Bukan. Kita sayang batingkah. Makanan ada. Sayur ada. Ya toh? Sayur ada. Apalagi? Nasi ada. Bukannya makan, hanya makan begini sah. Dan lupa makan batu. Supaya lain. Jangan terlalu batingkah, makan saja. Ada pacar, tidak ada uang, tidak usah paksa makan di Ratu Sari toh. Sudah satu jadi raja, satu jadi ratu, kamu dua masak sendiri. Masak ubi justru apa-apa. Baru duduk makan sama-sama bilang, weh, indahnya cinta bersama-sama. Baru dalam kurung nasib orang susah. Begitu. Jadi belajar, tidak usah paksa diri ke orang lain. Tidak usah paksa diri ke orang lain. Kita ini terlalu karena kekhawatiran kita kepingin seperti orang lain. Jangan. Biasa-biasa saja. Kalau uang cukup hanya untuk beli ikan sarding, jangan paksa beli gargahing. Jangan. Ya apa ada sesuatu gitu. Maaf, ada orang yang dia bisa pinjam uang 10 juta hanya untuk pergi jalan-jalan di Bali. Pulang datang kok dia pusing sendiri. Aduh, kita pusing deh. Hai, hanya supaya foto orang tahu dia di Bali. Mulai keluar dari rumah foto tiket, sampai bandara foto petugas bandara. Belum dia foto ini pesawat. Turun di Ngurah Rai dia harus di itu bandara kau fotoan dulu. Ngurah Rai. Hei, coba pasang Pivatu Kopa. Bisa tuh. Tinggal pinjam kawan pemotor, bayar dia 50.000, isi bensin, nelak pitu. Sampai. Foto bilang, Indonesia tanah air beta. Kalau Singapura tidak bisa, Pivatu Kopa. Mantap tuh. Nah, saudara-saudara, karena itu jangan khawatir. Coba kita pikirkan apa yang paling buat kita khawatir. Coba kita hitung-hitung apa yang paling bikin kita khawatir. Banyak hal, tapi mengerucut dua soal apa yang kita pakai. Soal apa yang kita makan. Paling-paling hanya itu. Kita mau pakai apa, kita mau makan apa. Pakaian ya pakaian saja tuh. Tidak usah pusing. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan paksa diri. Ya betul. Itu syarat kebahagiaan itu ada di situ. Menurut Alkitab. Berbahagialah kalau engkau makan dari jerih payah tangan sendiri. Itu bahagia. Artinya anak-anak yang hanya harap warisan tidak mungkin bahagia. Karena anak-anak yang harap warisan dan pertanyaan tiap hari hanya satu. Kapan bab tua mati? Nah bayangkan kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati. Lama-lama bab tua belum mati, dia mati dulu. Jadi kan itu. Iya. Jadi kamu kalau tinggal di rumah yang mewah sekali, lengkap dengan seluruh fasilitas. Tapi kalau itu masih orang tua punya, belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri, satu air, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita tulis di rumah, di depan, rumahku, istanaku. Kau sendiri lah. Kamu pakai iPhone terbaru, tapi kalau masih orang tua yang beli
belum bahagia. Kamu pakai Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tidit 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 tidit. Tapi itu kalau beli dari hasil kerja sendiri, itu orang telepon kok banyak orang begini, kita sengaja tidak ambil. Kasih volume habis, tidak ambil. Kenapa lu senang ambil? Biar semua orang tahu ada HP. Ini aneh dong ini. Pegang iPhone terbaru, tidak ada orang telepon. Sengaja senang yang telepon beta. Makam puji. Beta omong di mana-mana. Beta jadi ingat beta pembapa. Beta pembapa itu dulu itu kan soalnya ada HP, jadi telepon rumah. Orang telepon, selamat malam om, shalom. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi perumah. Bapak bilang bukan. Yandi bilang ini dia perumah. Bukan, ini saya perumah. Tapi Yandi tinggal. Iya, dia itu hanya menumpang saja di sini. Karena ini berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya Bapak, kenapa setiap kali orang tanya Bapak bilang ini bukan saya perumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus Bapak bilang begini, lu dengar. Kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau lu pun kakak pertama pikawin satu perempuan berdatang di rumah, kan dia rasa dia perumah. Lu pun kakak kedua pikawin satu perempuan, boleh datang di rumah, kan dia rasa dia perumah. Engkau juga pikawin satu perempuan, boleh datang di rumah, kan engkau rasa engkau perumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara in rumah. Padahal in rumah saya perumah. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dingin toh. Dingin jadi orang Soe biasa bikin dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air. Masak jagung. Satu saat saya pulang ke rumah, bapak ada sementara kerja itu dapur. Guru olahraga baru kerja dapur, miring sekali, miring. Terus saya bilang begini, Bapak, kenapa tidak ke seluruh sedikit? Kenapa dia penjendela tidak sini, pintu tidak sini? Bapak lepas itu alat kerja, terus Bapak lihat, Bapak bilang begini, lu yang kerja hebat-hebat itu lu rumah di mana? Ini miring-miring begini tapi saya rumah. Nanti lu pengusulan yang bagus itu tolong pakai di lupu rumah ya. Satu saat FU, motor FU pertama kali baru keluar, beta beli FU. Beta parkir di bapak rumah depan. Bapak naik. Karena motor tinggi dia, bapak naik agak susah. Bapak marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi, buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat nih motor di mana? Ini tidak dianjurkan ya, tapi berbahagialah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, engkau berbahagia. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Minta dan Tuhan tuh jangan ragu-ragu, tapi kamu juga kerja, jangan kerja ragu-ragu, kerja betul-betul. Amin kok. Tuhan memberkati kita.